Dengar? Terdengar, Fahmi. Mendengar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat kepada Pak Reza Ruhbani Amarullah MPD selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka mempresentasikan teori humanistik untuk kelompok 4. Selanjutnya, kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fahmi Anhar Muladi selaku moderator pada perkuliahan pagi hari ini yang akan memandu jalannya rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada perkuliahan pagi hari ini kita senantiasa dapat ilmunya dan senantiasa berkah ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber pada kelompok 4. Untuk narasumber pertama itu ialah ada Risma Zainuba dan ada Baik Fatomah. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi pada perkuliahan pagi hari ini, yaitu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran tentang teori humanistik. Ya, saya sendiri Rizma Zainuba dan bersama rekan saya Baik Fatonah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang teori humanistik, sedikit di review lagi sedikit tentang teori pembelajaran. Oke, teori belajar. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara murid dan guru. Sesuai pengertiannya, fungsi dari teori belajar ini membantu guru mengajar siswa, membantu guru juga untuk memahami proses terjadinya belajar. Juga guru akan tahu apa yang harus dilakukan supaya siswa belajar dengan efektif. Selanjutnya, guru mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa agar mendapat hasil yang optimal dan lain sebagainya. Tetapi menurut penelitian tidak ada satupun teori belajar yang dapat menjelaskan secara utuh, secara tuntas tentang seluk-beluk belajar pada manusia. Nah, jadi pada teori belajar jangan hanya terpaku pada satu teori saja, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Teori belajar juga dalam pengaplikasiannya disesuaikan dengan kondisi faktual, keberagaman, tingkat perkembangan, dan sasaran serta tujuan dari belajar itu sendiri. Oke, boleh di next slide, Bintang. Ya, macam-macam teori belajar. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, saya akan mereview sedikit tentang teori belajar. Teori belajar itu ada teori behavioristik, teori kognitivistik, teori konstruktivistik, dan teori humanistik. Ya, pada teori behavioristik ini, teori yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku. Juga pada teori ini mengandalkan hasil daripada proses dan juga pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi
siswa itu diibaratkan kertas putih yang akan diisi oleh guru. Nah, selanjutnya teori kognitivistik. Pada teori ini, perubahan tingkah laku yang diobservasi dan dijadikan sebagai indikator penilaian. Dan juga pada teori ini, siswa harus lebih aktif. Nah, dan pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru. Selanjutnya, teori konstruktivistik. Pada teori ini, proses kebebasan dalam menggali pengetahuan, juga keaktifan siswa untuk menentukan kompetensinya, juga pada teori ini itu berfokus pada proses, dan juga siswa akan menjadi lebih kreatif dan inovatif, dan juga pada teori ini melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, yang keempat ada teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Nah, akan kita bawakan pada perkuliahan pagi hari ini. Oke, selanjutnya diserahkan kepada Baik Fatona. Terima kasih. Oke, dalam materi teori humanistik ini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, dari tokoh-tokohnya, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir ada penerapan atau implikasi dari teori humanistik di dalam proses pendidikan. Boleh di next. Nah, untuk tokoh-tokoh dari teori humanistik itu sendiri ada 5. Yang pertama itu ada dari Abraham Maslow, kemudian ada dari Carl Rogers, yang ketiga ada dari Arthur Combs, yang keempat ada dari Aldous Huxley, dan yang kelima ada dari David Miller dan Stanley Scher. Nah, untuk teori yang pertama itu dari Abraham Maslow. Jadi gini, kan dalam teori humanistik itu kan si peserta didik mampu menentukan potensinya dia sendiri, kemudian mengetahui tujuan-tujuan dari pendidikan menurut dia sendiri. Nah, untuk mencapai hal tersebut, menurut Abraham Maslow ini nih ada 5 tahapan, yaitu disebut dengan teori hierarki kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini nih kebutuhan akan makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan kebutuhan akan rasa aman dan rasa damai, seperti saat pembelajaran terhindar dari tindak kriminalisasi, pelecehan seksual, kemudian dari teror. Terus yang ketiga itu ada kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, di mana dalam komunitas pendidikan tersebut, si peserta didik ini nih merasa bahwa dirinya tuh diterima oleh komunitas-komunitas lain, yang oleh komunitas yang ada di lingkungan peserta didik tersebut. Terus yang keempat itu ada kebutuhan ego, di mana si peserta didik ini itu berkeinginan untuk mendapatkan prestasi dan kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki. Dan yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana peserta didik ini dia itu ingin kalau misalnya pencapaian dia itu dihargai oleh orang lain, semacam ada self reward dan ucapan selamat gitu kalau misalnya si peserta didik ini telah mampu menjalankan apa yang dia bisa, apa yang dia peroleh gitu. Nah, terus yang kedua itu ada dari Carl Rogers. Nah, menurut Rogers dalam buku Belajar dan Pembelajaran karya Jamil Suprihatiningrum itu ada 2 tipe belajar. Yang pertama itu ada pembelajaran kognitif atau pengetahuan, yang kedua itu ada pembelajaran eksperimental. Pembelajaran kognitif atau pengetahuan itu ada hubungan kebermaknaan gitu. Misalnya gini, dalam kelas guru tersebut menjelaskan, jika kita membuang sampah, maka akan terjadi banjir. Nah, jika kita buang sampah akan terjadi banjir, ini kan ada korelasinya. Nah, hal itu tuh yang bisa diterima oleh siswa dan ada kebermaknaannya gitu tuh bagi siswa yang memperoleh pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran eksperimental, di mana pembelajaran ini itu siswa itu dilatih
saat belajar itu dilatih bukan hanya secara kognitifnya saja, bukan secara pengetahuannya saja, tetapi ada prakteknya juga. Misalnya ketika melakukan pembelajaran di laboratorium, atau kalau misalnya saat belajar di kebun binatang gitu, mengamati satwa-satwa. Nah, kemudian menurut Rogers itu kalau misalnya saat terjadi situasi pendidikan di dalam kelas itu guru itu tidak boleh yang namanya membuat rencana pembelajaran dan memaksa atau mengkritiki apa sih sifat peserta didik ini, kecuali peserta didik itu sendiri yang memang menginginkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya peserta didiknya ini kayak udah nggak usah nggak usah dijelasin, ini mah udah paham, berarti kayak guru tuh nggak usah menjelaskan hal tersebut, langsung kayak apa yang benar-benar diinginkan oleh siswa tersebut aja kalau menurut Rogers. Nah, menurut Rogers untuk mencapai hal tersebut nih ada 5 tahapan, ada 5 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu dari siswanya itu ada hasrat siswa untuk belajar. Yang kedua itu ada belajar bermakna seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang ketiga itu saat belajar itu tanpa adanya hukuman. Kemudian yang keempat itu siswa ini kalau misalnya belajar itu benar-benar dari inisiatif atas dasar kemauan dia sendiri. Terus yang kelima, belajar dan perubahan seperti yang waktu itu Pak Reza pernah bilang pada pertemuan pertama, saat melakukan pembelajaran pasti akan ada timbul perubahan perilaku. Menurut Rogers juga ada 2 tipe program pembelajaran. Di beberapa sumber saya temukan ada 2, tapi ada juga yang bilang 3. Yang pertama itu ada confluent education. Confluent education itu penggabungan pembelajaran kognitif dengan pembelajaran afektif. Jadi belajarnya itu bukan cuma pengetahuan aja gitu, tapi juga ada afektifnya juga. Terus yang kedua itu ada open education, di mana dalam situasi pembelajaran semua warga kelas dalam proses pembelajaran tersebut berhak untuk menyampaikan aspirasi yang ingin dia sampaikan tanpa memandang bulu atau apapun. Terus yang ketiga ada cooperative learning, di mana pembelajaran ini dipusatkan berkelompok kecil. Jadi nanti setiap kelompoknya itu siswa ini akan saling tolong dan bantu-membantu antar satu sama lain. Terus yang ketiga itu ada teori belajar humanistik menurut Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, menurut Arthur Combs, pembelajaran itu gimana caranya si peserta didik ini memahami dan memperoleh apa yang dia dapatkan dari pembelajaran tersebut secara bermakna. Jadi ada pembelajaran bermakna gitu menurut Combs. Nah, untuk mencapai kebermaknaan belajar ini menurut Combs ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada keterbatasan fisik, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga ada kemampuan manusianya, yang keempat ada konsep diri, terus yang kelima itu ada penolakan dan hambatan yang akan kemungkinan siswa tersebut hadapi. Nah, berlanjut daripada itu, nanti akan timbul tujuan-tujuan pendidikan yang bisa mengembangkan potensi dan kemampuan dari siswa tersebut. Terus yang keempat itu ada teori belajar humanistik dari Aldous Huxley. Menurut Huxley, kan selama proses pembelajaran itu menurut Huxley potensi manusia itu ada yang nampak, ada yang tenggelam. Nah, menurut Huxley ini gimana caranya potensi-potensi yang tenggelam ini nih bisa ke blow up lagi biar si orang tersebut ini bisa memaksimalkan potensinya dengan sebaik mungkin. Jadi nanti kalau misalnya si orang tersebut sudah memaksimalkan potensinya, nanti tujuan hidupnya itu akan lebih terarah lagi. Jadi nanti si peserta didik ini akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar mencapai tujuannya tersebut. Nah, untuk mencapai hal tersebut, untuk biar si
potensi yang tenggelamnya ini bisa ke blow up lagi, menurut Huxley itu harus ada yang namanya pendidikan nonverbal, di mana pendidikan nonverbal ini menyatakan bahwa si peserta didik ini harus benar-benar sadar kalau misalnya potensi-potensi yang dia sudah tahu itu bisa lebih terwujud lagi gitu. Jadi lebih tahu lagi step-stepnya lagi. Nah, terus yang kelima itu ada teori belajar dari David Mills dan Stanley Scher. Menurut Mills dan Scher ini, kan pada umumnya proses pembelajaran itu hanya proses pembelajaran secara kognitif saja, di mana berupa transfer knowledge dari guru ke peserta didik. Nah, menurut Mills dan Scher akan lebih baik jika adanya jika mencampurkan unsur afektif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dalam suatu kelas ini bukan cuman kognitif saja gitu yang aktif, tapi juga ada afektifnya juga yang lebih aktif lagi. Selanjutnya, nah berdasarkan beberapa tokoh yang sudah disampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa teori humanistik itu teori yang memanusiakan manusia, di mana si manusia ini nih dapat mencapai potensi-potensi yang diketahui untuk lebih mengaktualisasikannya lagi gitu. Jadi potensinya itu lebih teraktualisasikan lagi dan dia bisa menerapkannya untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungannya juga. Nah, karena belajar ini merupakan aktivitas perubahan, aktivitas yang menyebabkan adanya perubahan perilaku, maka diharapkan dalam teori humanistik ini, karena belajarnya itu sesuai dengan yang dia inginkan saja, sesuai dengan yang peserta didik itu inginkan saja, maka diharapkan akan adanya perubahan perilaku setelah si peserta didik tersebut melakukan proses pembelajaran. Jadi ada pembelajaran bermakna gitu. Selanjutnya, untuk materi kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh rekan saya, Rizma. Ya, terima kasih. Baik. Oke, dapat kita simpulkan dari dari humanistik ini proses yang memanusiakan manusia gitu ya. Individu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, dari teori ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya itu memunculkan kreativitas siswa, guru berfokus pada pengembangan individu, mempererat hubungan sosial antar siswa, dan juga cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, memunculkan perasaan senang dan tidak ada paksaan, dan juga memunculkan sikap saling menghargai. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu sulit memahami potensi dirinya sendiri, peserta yang tidak niat atau acuh akan tertinggal, juga siswa dapat menyalahgunakan kebebasan berpendapat dalam teori ini dan juga pemikirannya yang tidak terpusat. Untuk selanjutnya ada penerapan dalam aplikasi pembelajaran dari teori humanistik ini. Yang pertama itu guru memberikan reward kepada siswa yang berhasil. Jadi sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya siswanya berhasil melakukan sesuatu, agar mencapai pengaktualisasian dirinya, guru diharapkan dapat memberikan self reward gitu, agar siswanya lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal-hal prestasi di kedepannya, untuk menunjukkan prestasi-prestasi kedepannya lagi. Terus yang kedua, menghindari dari segala macam tekanan lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Koms, itu kalau misalnya siswa belajar itu diusahakan untuk siswa tuh bisa belajar secara terfokus. Jadi mereka tuh tidak perlu belajar sambil memikirkan apakah nanti akan ada teror atau hal-hal segala macam. Terus yang ketiga, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Jadi kalau misalnya peserta didik, kita sebagai pendidik nih, misalnya kita tahu kalau misalnya si A ini punya potensi ini,
Lalu kita sebagai peserta didik berusaha sebagai fasilitator mendampingi peserta tersebut agar mereka itu potensinya tuh bisa ke blow up gitu, bisa apa ya, bisa ditunjukkan. Jadi dia tidak apa namanya? Jadi dia tidak bingung gitu karena kita sudah membantunya. Terus yang keempat itu pendidik harus memfasilitasi dengan menyediakan. Terus yang keempat itu ada pendidik harus memfasilitasi dengan menyediakan sumber belajar yang mendukung. Jadi kita sebagai pendidik, calon pendidik harus semaksimal mungkin menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung biar kalau misalnya terjadi situasi pembelajaran itu tuh cukup efektif gitu tuh. Jadi si siswanya bisa menerima pembelajaran tersebut secara maksimal. Kemudian untuk selanjutnya itu ada ada tentang teori pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya itu ada tentang teori pembelajaran humanistik yang akan dijelaskan oleh Rizma. Ya, baik, terima kasih. Tentang teori humanistik. Nah, dalam teori ini juga menjelaskan gitu ya, bahwa manusia memiliki kemampuan belajar yang alami, bakat yang alami. Jadi dalam teori ini juga siswa itu dapat mengembangkan bakat yang sudah ada dalam dirinya. Nah, pembelajaran juga menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran itu dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu untuk individu yang belajar. Dan juga belajar ini menjadi aktivitas yang bermakna ketika serius atau benar-benar melakukan belajar tersebut. Siswa melakukan belajar. Terus ada keterlibatan diri dalam proses pembelajaran juga membuat proses itu berjalan lancar. Nah, dalam teori ini juga keterlibatan dalam diri dengan aktif agar pemahaman itu lebih mendalam tentang materi atau hal yang dipelajari. Dan juga pada teori ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Nah, langsung ke itu kesimpulan dari teori ini. Kami menyimpulkan bahwa sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hierarkis atau tingkatan. Nah, salah satu teorinya, Maslow juga mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua ada rasa aman, yang ketiga ada sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Ya, dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan. Oke, terima kasih kepada pemakalah yang telah menyampaikan materinya. Tadi udah jelas banget ya, udah dijelaskan teori-teori sebelumnya. Terus ada tokoh teori humanistik itu siapa aja. Tadi udah disebutkan ada Carl Rogers, ada Arthur Combs, dan lain sebagainya. Terus udah disimpulkan juga mengenai tokoh-tokoh tersebut, di mana menurut pemakalah teori humanistik ini teori yang memperlukan manusia, di mana setiap individu itu dapat mengenali kemampuannya sendiri untuk diterapkan pada lingkungannya. Nah, untuk acara selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu, ya ini acara tanya jawab nih kepada teman-teman sekalian ataupun
kawan-kawanku yang memiliki pendapat khusus ataupun masih bingung nih terkait teori humanistik, boleh untuk mengajukan pertanyaan atau berdebat argumen dengan pemakalah yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, untuk sesi pertama ini saya beri kesempatan 3 orang penanya terlebih dahulu. Mungkin bisa langsung raise hand atau open mic ya, dipersilahkan. Oke, untuk Siti Fajriah dulu ya tadi. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Cek kedengaran nggak suaranya? Iya. Dengar Siti Fajriah maksudnya. Iya, Pak. Nah, Maaf, putus-putus. ya, putus-putus ya. Sekarang putus-putus nggak? Kalau putus move on. Sekarang udah jelas. Oke, tadi udah jelas banget ya terkait tokoh-tokoh juga yang dijelaskan oleh pemateri. Nah, di sini saya izin bertanya ya, mungkin sekedar kepo juga. Jadi kan setiap tokoh-tokoh itu pasti ada ciri khasnya atau kayak perbedaan nih antara tokoh satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih ciri khas atau perbedaan dari setiap teori yang tokoh tersebut paparkan? Kemudian apa juga kesamaan dalam keterkaitan teori belajar humanistik ini? Untuk pertanyaan saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti Fajriah. Apakah sudah tertangkap oleh pemateri terkait pertanyaannya? Iya, sudah Fahmi. Oke, baik. Ini ada Nur Fadilah nih, udah semangat banget ini kayaknya. Oke, kepada Nur Fadilah disilahkan. Oke, terima kasih Fahmi. Buat pemateri, saya ingin menanyakan, tadi kan sempat dijelaskan bahwa teori belajar humanistik ini peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar secara alami gitu. Tetapi di bagian kelemahan dari kekurangan ini juga terdapat penjelasan bahwa peserta didik itu kurang memahami potensi diri sendiri. Nah, kenapa sih masih ada kelemahan seperti itu, sedangkan di prinsip belajar teori ini pun sudah dijelaskan bahwa manusia itu bisa memiliki kemampuan untuk belajar secara alami gitu, mengenai bakat belajar dari peserta didik tersebut begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nur Fadilah. Bagaimana pemateri, apakah sudah tertangkap jawabannya? Boleh langsung izin jawab aja untuk pertanyaan dari Siti Fajriah. Oke, boleh. Oh iya, ya udah. Boleh langsung izin jawab saja untuk pertanyaan dari Siti Fajriah tadi. Itu kan terkait ciri khas dari setiap tokoh dari teori humanistik ini kan. Terus apa aja sih kalau misalnya ada kesamaannya? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada awal penjelasan materi tersebut, kalau misalnya tokoh ini kan ada 5 nih yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada dari Abraham Maslow. Di mana menurut Maslow ini nih adanya hierarki kebutuhan. Yang pertama dari kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, rasa cinta kasih sayang, kemudian ada kebutuhan ego atau harga diri, dan yang terakhir ada kebutuhan pengaktualisasi diri. Nah, menurut Maslow ini kan tiap-tiap kebutuhan itu kan ada tingkatannya kan. Nah, ini nih semuanya harus terpenuhin kalau kata Maslow. Terus yang kedua itu ada dari siapa namanya? Dari Carl Rogers. Dimana kalau misal menurut Rogers itu apa namanya? Kebutuhan manusia gimana ya? Kebutuhan pembelajaran tersebut harus terus yang kedua itu ada menurut Rogers. Nah, kalau misalnya menurut Rogers ini kan, kalau misalnya pembelajaran itu kan harus adanya apa ya, kebermaknaan belajar gitu tuh. Jadi saat si gurunya ini menjelaskan, ini kayak harus menjelaskan korelasinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak
kalau misalnya kita buang sampah nanti akan menyebabkan banjir. Nah, ada korelasinya gitu, ada hubungannya. Jadi nanti si peserta didik akan mikir, oh iya, gini loh, gini. Nah, kemudian yang menurut Koms itu adanya apa ya? Kalau misalnya peserta didik ini mau belajar, biarkan mereka itu mengeksplorasikan semua hal yang dia ingin tahu. Biarkan dia mengetahui sebanyak mungkin potensi-potensi yang kemungkinan ada dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kata Koms itu ya, biarinlah si siswa ini belajar semaksimalnya dia gitu. Terus kalau misalnya dari David Mills bukan. Oh, terus kalau misalnya dari Aldous Huxley itu adanya keterpaduan belajar gitu. Jadi kalau misalnya belajar itu ada pelajaran nonverbalnya juga. Jadi nanti kalau misalnya si peserta didik ini belajar bukan cuma afektif, bukan cuma pengetahuan aja nih, tapi ada nonverbalnya juga. Terus kalau misalnya dari si Stanley sama David Mills itu dia bilang kalau misalnya kalau belajar nih dari teori humanistik itu jangan cuma kognitifnya aja, tapi afektifnya juga biar pembelajaran lebih maksimal. Nah, untuk persamaannya sendiri dari setiap tokoh itu menurut kami, terutama menurut saya, itu berusaha agar si siswanya ini nih memaksimalkan betul-betul potensi yang dia miliki gitu. Jadi kita sebagai guru ini menjadi fasilitator, mendampingi peserta didik tersebut agar dia ini mencapai tujuan pendidikan yang menurut dia itu. Gitu. Sudah menurut saya seperti itu. Mungkin Baik. ada Terima kasih kepada Baik. Bagaimana kepada Siti Fajriah? Atau apakah sudah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah terjawab sangat jelas. Ya, terima kasih pemateri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sepertinya Bang Miftah angkat tangan. Apakah ada yang ingin disampaikan atau sebuah pertanyaan mungkin? Untuk yang kedua tadi belum dijawab pertanyaan kedua. Oke. Oh, mungkin untuk pemateri apakah udah bisa menjawab pertanyaan kedua? Ya, baik, sedikit mau menjawab untuk pertanyaan dari Dela. Ya, kan dijelaskan di teori itu peserta didik memenuhi kemampuan untuk belajar sendiri. Kata Dela, terus kenapa ada kelemahan, yaitu sulit memahami potensi dirinya sendiri. Nah, memang secara alamiah, jadi setiap manusia itu mempunyai kemampuan atau bakat dalam dirinya sendiri. Nah, fungsi adanya teori ini, guru atau pendidik itu harus memfasilitasi dengan menyediakan sumber belajar yang mendukung, dan guru juga menganalisis dari siswa tersebut, misal kemampuan setiap individu siswa ini apa sih gitu. Nanti guru sebagai fasilitatornya gitu. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Baik, dalam teori ini juga teori yang memanusiakan manusia gitu ya. Jadi bagaimana menghasilkan belajar dengan meningkatkan kreativitas, itu guru sebagai fasilitator. Baik, terima kasih kepada Risma. Apakah sudah terjawab kepada saudari saudari Dela? Masih sedikit kebingungan sih. Soalnya yang saya bingungkan di sini kan mengenai itu kelemahan dari teori ini. Memang sudah dijelaskan tadi sama pemateri juga ya, yang di jawabannya tuh di mana guru sebagai fasilitator itu gimana ya, mampu membantu siswanya untuk menggali kemampuannya sendiri, menggali kemampuan, ya benar, kemampuan dalam proses belajar, potensinya. Tapi kenapa sih masih ada kelemahan mengenai potensi itu sendiri gitu? Oke, ini terkait pertanyaan Nur Fadila ini, siswa itu untuk teori kelebihan teori ini itu di mana siswa itu memiliki kelebihan dalam
mengenali diri sendiri kan. Tapi kenapa ada kelemahan dari teori ini gitu ya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, baik, ada yang ingin menambahkan ataupun dari pemateri apakah ada jawaban lain? Izin menambahkan. Jadi kenapa si siswa ini sulit memahami potensinya diri sendiri itu termasuk ke dalam kekurangan. Itu kenapa ya kan? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Ya. Menurut saya pribadi, siswa itu rata-rata dia itu belum mengetahui kayak potensi-potensi apa saja yang dia miliki. Kayak dia ini punya potensi tapi potensinya itu belum bisa ke belum bisa dikeluarkan secara maksimal. Nah, hal itu juga yang menjadikan bahwa kalau misalnya potensinya itu tidak teraktualisasikan dengan benar, maka proses belajarnya itu jadi bakal stuck di situ gitu. Jadi kalau misalnya kan teori ini kan intinya kita membiarkan siswa mengeksplorasi dirinya sendiri. Nah, sementara kalau misalnya siswanya itu sendiri nggak tahu apa yang mau dieksplor, nggak tahu apa saja potensinya, stuck di eksplorasinya aja, berarti kayak pembelajaran itu jadi stuck juga gitu tuh. Jadi kayak nggak maksimal nanti pembelajarannya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Oke, terima kasih kepada Baik. Bagaimana kepada Dela? Iya, berarti maksudnya itu gurunya itu ya perannya itu buat meminimalisir kelemahan dari siswanya itu ya untuk mengenai potensi diri yang harus yang harus kita ketahui gitulah dalam proses pembelajaran. Yang saya tangkap seperti itu. Oke. Mungkin Terima kita kasih buat pemateri. Oke. Tadi mungkin ada Bang Miftah yang sudah menunjuk tangannya tadi. Apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun tambahan? Mau nanya terkait ini. Teori humanistik ini juga menganggap bahwa siswa ini lebih bebas belajar. Guru ini nurut sama siswanya ketika siswanya ini pengen belajar apa-apa. Nah, kaitan antara merdeka belajar dan humanistik ini seperti apa? Atau memang merdeka belajar ini diambil dari teori humanistik? Oke, bagaimana kepada pemakalah? Apakah sudah tertangkap jawab pertanyaannya? Kalian aja buka sesi 2, tadi juga Alisa raise hand tuh. Langsung Sekalian sesi aja. 2 aja, Pak. Sekalian aja Oh. 3 pertanyaan. Oke, baik. Untuk Alisa Nur Hidayah, disilakan untuk memberikan pertanyaan. Iya, sebenarnya pertanyaan Alisa pun bersinambung dengan pertanyaannya Dela. Kan tadi pertanyaannya Dela itu mengapa masih ada kekurangan dalam membangun potensinya dari teori humanistik. Nah, tadi kan sudah dijawab nih sama Baik, ditambahin sama Dela bahwa disinilah peran guru gitu untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Nah, sebenarnya pertanyaan Alisa tuh bagaimana sih kayak ibaratnya meminimalisir kekurangan tersebut, kayak bisa diambil contoh gini nih. Misalkan dalam mata pelajaran gitu. Nih anak lebih mengembangkan potensi dirinya ke pelajaran hitung-hitungan gitu. Ini kita ambil yang akademik. Meminimalisir. Iya, Pak. Nah, makasih, Pak. Terus pada saat pelajaran kayak misalkan seni atau bahasa Indonesia, nih anak tuh kurang banget ibaratnya mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kita sebagai siswa, jika diibaratkan sebagai siswa ya, kita harus bisa menguasai semua mata pelajaran untuk mengetahui nih ternyata potensi kita nggak cuma di hitungan doang gitu. Nah, terus si anak ini ibaratnya nggak mau mengembangin potensi dirinya selain pelajaran hitung-hitungan. Ini kalau diambil dari contoh akademik ya. Nah, peran guru tuh ibaratnya dalam kelas itu seharusnya bagaimana sih gitu. Oke.
apakah sudah tertangkap pemateri untuk pertanyaannya Alisa? Maaf, jadi maksud dari pertanyaan Alisa itu peran guru bagi siswa yang kalau misalnya belajar maunya hanya di pelajaran tertentu saja gitu ya? Iya, jadi ibaratnya singkatnya gini, si siswa ini kan udah tahu nih potensi dirinya, sehingga dia hanya ingin mempelajari belajar yang sudah ia ketahui potensi dirinya, yang ia belum ketahui kan dari sini kan juga harus mengeksplor kan tadi. Nah itu gimana sih? Oke, sepertinya Bang Hans ini mau nanya ini. Kepada Bang Hans, disilakan. Tes kedengeran nggak suaranya? Oke, kedengeran jelas, Bang. Sebelumnya mohon maaf cam soalnya tadi sempat putus-putus, ada gangguan. Jadi mau nanya nih ya, kan menurut teori humanistik menurut siapa tadi? Abraham Maslow, yang di tahap 2 itu kan menciptakan keamanan ya. Itu kalau misalkan di dalam sekolah itu tersendiri nggak tercipta keamanan, kayak misalkan ada pembulian, perundungan, itu guru itu sebagai apa? Apakah dia memberikan fasilitas kepada yang membuli atau yang dibully gitu loh. Mungkin simpelnya gitu sih. Beri fasilitas pada yang ngebully itu maksudnya gimana, Han? Ikut ngebully gurunya? Ya mungkin dari kemampuan ngebulinya itu dialihkan ke hal yang lain gitu, kayak misalkan bela diri atau segala macamnya gitu. Apakah kayak gitu? Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Hans ini. Bagaimana kepada pemakalah, apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Oke, mungkin untuk pemakalah bisa langsung dijawab saja dari ketiga pertanyaan, dari ada Bang Miftah, ada Alisa, sama Bang Hans tadi ya. Oke, mau izin jawab buat pertanyaannya Miftah yang tadi. Itu apa kaitannya teori humanistik dengan merdeka belajar? Merdeka belajar itu kan sebenarnya konsep di mana kita tuh bebas untuk berpikir dan bebas untuk kita tuh berpikir untuk belajar hal tersebut gitu tuh. Tidak ada kepatuhan dan keharusan kita untuk belajar hal tersebut. Nah, kaitannya itu menurut kami tuh sangat erat. Kenapa? Karena kan kalau misalnya si teori humanistik ini kan intinya itu adalah mencapai pengaktualisasian diri dari peserta didik ini. Terus merdeka belajar kebebasan berpikir dari peserta didik tersebut. Nah, kaitannya tuh sangat-sangat erat gitu. Kalau misalnya kita menerapkan umumnya teori humanistik ini kebanyakan diterapkan di kegiatan merdeka belajar ini. Kenapa? Soalnya kan siswa kan bebas nih mengeksplorasi apa aja yang dia mau. Jadi dia juga bebas dong berpikir secara terbuka mengenai apa yang terlintas gitu, apa yang terlintas di pikirannya, apa yang ingin dia pikirkan gitu. Kalau menurut saya. Terus gimana menurut Miftah? Yo, makasih. Oke, sudah terjawab ya Bang? Oke, mantap. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin dijawab lagi dari pemakalah terkait kedua pertanyaan ini, ada Alisa sama Hans. Oke, untuk yang pertanyaan kedua itu dari Alisa, intinya peran guru dalam pembelajaran di dalam kelas yang peserta didiknya tuh cuma mau belajar itu-itunya saja gitu. Kalau misalnya menurut saya pribadi, guru kan sebagai fasilitator nih, membantu mengawal potensi-potensi yang kemungkinan dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, karena kita membantu mengawal nih, jadi kan kita kan tahu kan apa saja yang potensi yang dia
ingin capai dan yang tidak ingin dia capai. Nah, karena siswa ini sudah mengetahui gitu potensi apa saja yang sudah dia ketahui, jadi dia nih malas untuk menggali lebih dalam potensi yang tidak ingin dia ketahui. Nah, peran guru dalam keadaan tersebut itu kalau menurut saya pribadi itu tidak usah memaksakan gitu. Jadi biarkan dia beneran cuman kayak mengeksplor bener-bener apa yang dia mau saja gitu. Kalau misalnya siswanya nggak mau ya udah. Tapi untuk pendidikan di Indonesia kan tidak seperti itu ya. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia tuh kita punya kurikulum, kita harus kita harus benar-benar patuhin itu kurikulum gitu. Jadi sebenarnya untuk keadaan seperti itu, teori ini nih belum cocok untuk diterapkan di Indonesia gitu. Jika kurikulumnya masih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Baik yang telah menjelaskan penjabarannya. Bagaimana kepada Alisa? Apakah sudah terjawab? Oh, mungkin Dharma Bintang nih, apakah ingin menambahkan ataupun bertanya nih? Boleh disilakan. Ya, saya izin mau menambahkan jawaban Baik terkait pertanyaan Alisa tadi. Saya juga ini pengalaman ya, kakak kelas saya dulu waktu SMA juga seperti itu. Dia orangnya kayak dia hanya mau belajar mata pelajaran fisika di sekolah. Jadi di sekolah itu kalau tidak ada pelajaran fisika di hari itu dia nggak masuk sekolah. Nah tapi emang benar karena dia memang menyukai mata pelajaran fisika. Nah si kakak kelas ini tuh emang difasilitasi oleh sekolah untuk kayak bimbingan khusus dia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mapel fisika tersebut. Jadi kayak dikembangkan terus juga biar kayak mengikuti lomba-lomba atau kayak olimpiade. Nah, jadi sampai ke tingkat nasional gitu. Jadi satu sekolah ini tuh membantu memfasilitasi kakak kelas saya tersebut dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi yang dia miliki gitu. Jadi untuk pihak sekolah dan guru-guru tersebut diharapkan untuk dapat mengapresiasikan bakat yang si siswa tersebut miliki gitu. Jadi dapat mengapresiasikan terus juga dapat mendukung dan membantu. Jadi nilai-nilai yang mungkin mata pelajaran lainnya yang tidak dia ikuti itu mungkin bisa dibantu mungkin dengan tambahan poin dan sebagainya, terus dengan catatan bahwa dia dapat atau berhasil mencapai tingkatan kayak ya dia berhasil dalam memenangkan olimpiade tingkat nasional dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Bang Bintang. Bagaimana kepada Saudari Alisa? Apakah sudah terjawab? Terus sudah. Tapi kayaknya ya kalau misalkan dari permasalahan Bintang ini bakal ada kecemburuan sosial gitu buat teman-teman yang lainnya. Kayak misalkan orang tersebut tuh nggak cuma 1-2 orang di sekolah gitu. Kalau misalkan si A bisa mau belajar fisika lah, gue juga mau ibaratnya cuma belajar bahasa Indonesia gitu. Dan difasilitasi di luar kelas juga ibaratnya bimbingan gitu sama guru-guru yang lain, kan itu kayak lebih kayak ke privat ya. Gue juga mau dong kayak si A, masa si A doang, gue juga mau dong ikut lomba-lomba olim gitu. Bagaimana tanggapannya Bang Bintang ataupun pemakalah? Iya baik, itu juga emang ada sih, emang harus ada juga sih yang kayak gitu. Akan tetapi itu juga bisa tergantung dari kemampuan siswa tersebut yang dimiliki. Jadi untuk kakak kelas saya sendiri juga kemampuannya dalam bidang fisika tersebut juga emang sudah teruji dan satu sekolah pun mengakuinya gitu. Jadi sudah kayak oh ya udah emang dia juga emang jago gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita bantu dukung aja gitu. Jadi kita satu sekolah tuh emang
udah paham betul tingkat kecerdasan yang ia miliki di bidang fisika tersebut. Jadi emang sudah diakui oleh satu sekolah gitu. Jadi emang tergantung dari kemampuan yang kita miliki gitu. Kemampuan yang kita miliki, apabila masih kurang mungkin tidak bisa difasilitasi, didukung dan sebagainya. Tapi apabila kemampuan kita tersebut emang sudah tinggi gitu, nah itu akan diakui oleh orang banyak dan akan didukung oleh orang banyak juga. Oke, bagaimana Saudari Alisa? Sudah puas atau masih ingin menyanggah pendapatnya Bang Bintang? Mungkin ini buat terbukanya pikiran buat yang mau menambahkan ya. Maksudnya gini, kan ibaratnya ya, oke, kalau misalkan teman-teman yang lainnya, teman-teman seangkatan itu menghargai dia karena dia tuh ibaratnya jago banget dah fisikanya, ya udahlah biarin gitu. Tapi gimana kalau misalkan ada kasus ketika guru ini belum mengeksplor semua murid gitu. Jadi si B sebenarnya bisa loh bahasa Indonesia tuh jago banget gitu. Tapi ibaratnya si B ini nggak didukung potensi dirinya sama guru-guru yang lain karena guru-guru ini menganggap ya udah si A ini doang gitu yang kelihatannya menonjol gitu. Dalam kecemburuan sosial ini sebenarnya ada maksud tanda kutip gitu. Saya juga mau kok Bu gitu. Saya juga bisa loh bahasa Indonesia jago. Saya mau ikut kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin ada Lia ini kayaknya mau menambahkan atau bertanya. Mungkin maksud Alisa itu ininya ya, pengelolaan kelasnya gimana gitu. Kalau misalkan semua murid kayak gitu gimana gitu. Kalau semua murid Benar. punya spesial kayak gitu, gurunya harus gimana, kan sumber daya gurunya terbatas gitu. Gitu mungkin maksudnya dari Alisa. Sebenarnya dari pengelolaan kelas dulu gitu di awal. Nah, terus bersinambung dengan pengalamannya Bintang, dari ini kan ibaratnya yang menangani udah seluruh guru gitu. Dari pengelolaan kelasnya baiknya gimana. Soalnya kan tadi ada juga, yaudah deh lanjut dulu. Mungkin kepada Lia, kalau mau menambahkan, silakan. Ya, jadi saya izin menambahkan ya, makalah. Jadi Ya, Alisa diizinkan. jadi untuk dari pertanyaan Alisa, ini mah menurut pengalaman saya di sekolah. Jadi di kelas saya itu tuh ada banyak siswa yang emang udah dia ngembangin kemampuannya, potensinya yang berbeda-beda. Misalnya dalam kelas saya itu ada yang udah jago olahraga. Olahraganya itu kayak udah jago voli, basket, bahkan udah ikut perlombaan-perlombaan yang udah di tingkat nasional. Terus ada yang jago bahasa. Bahasanya itu ya udah sering ikut perlombaan. Udah campur aduk lah. Jadi dalam satu kelas itu udah campur aduk, bakatnya tuh berbeda-beda. Ya kan? Nah, tapi di sini tuh kan enggak, misalnya kita menjadi guru fisika. Ya kan? Kita kan nggak harus maksain misalnya orang yang jago olahraga basket buat minat tertarik sama emang udah harus maksain orang itu tuh suka sama pelajaran fisika, nggak harus. Tapi di sini guru bisa meminimalisir dengan membuat pelajaran itu lebih menyenangkan. Nggak semua guru kayak ngebuat pelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Misalnya gurunya tuh belajarnya tuh ngebosenin gitu, monoton aja gitu. Ya kan suka ada kan guru kayak gitu. Nah, mungkin itu yang ngebuat para siswa-siswa yang berbeda kemampuan tuh jadi kayak ogah-ogahan gitu. Jadi di sini tuh si guru bisa ngebuat gimana siswa yang berbeda-beda kemampuannya ini paham sama pelajaran kita ini, paham sama pelajaran fisika ini, ingin tahu lebih banyak dengan pelajaran fisika, walaupun dia bakatnya di bidang yang lain, itu dengan guru itu menciptakan suasana belajar, proses pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi misalnya nih, contohnya kan di fisika itu kan ada misalnya tuh gerak parabola. Misalnya nih, ada yang anak itu tuh jago olahraga di bola voli. Bisa lah, misalnya tuh kamu bisa loh, misalnya tuh ini bola voli
dengan rumus gini, dengan rumus gerak parabola, kan kita bisa mengaplikasikan tuh rumus gerak parabola dengan pengaplikasiannya di penggunaan misalnya dalam bola voli itu, gitu. Jadi terus yang punya siswanya yang punya hasrat seni, misalnya tuh guru ini kayak misalnya menciptakan suatu video pembelajaran. Nah jadi itu kayak kita tanya ke siswa yang jago seni itu, menurut kalian ini video pembelajaran yang guru ini ciptakan bagus atau enggak? Kalau misalnya menurut siswa itu bagus, kalian mau tahu nggak caranya gimana, bikinnya kayak gimana gitu. Jadi dengan menciptakan suasana belajar itu lebih menyenangkan, walaupun semua siswa itu emang udah punya potensinya masing-masing. Dan kata tadi kan setiap guru itu kan terbatas. Udah punya potensinya masing-masing. Jadi mungkin guru yang misalnya jago di fisika mungkin bisa lebih kayak membantu murid yang udah jago di fisika. Terus setiap murid itu kan emang sudah punya tutornya atau coachnya masing-masing, bisa guru yang ingin mereka kembangkan potensinya gitu. Kalau gitu sih kalau menurut saya, koreksinya mohon. Oke, terima kasih kepada Lia. Mungkin ini sedikit mempersempit penjelasan dari Lia ya. Mungkin untuk Lia, menurut Lia ini di mana tuh guru menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan supaya walaupun si murid ini tidak suka, dia tuh ada motivasi lah, ada keterkaitan biar dia pengen belajar pelajaran tersebut. Mungkin kita tadi Fahmi, ya, mungkin Pak. tadi poinnya Lia bukan cuma menyenangkan ya, tapi relevan ya. Oh ya. Relevan dengan yang diminatinya gitu. Jadi tadi kalau kata Lia, kalau kita sebagai guru fisika itu terus apa tadi contohnya kan kata Lia tadi kalau orangnya sukanya volley, kemudian bagaimana kita melihat bahwa ilmu fisika ini itu relevan gitu dengan volley gitu mungkin ya. Nah ini juga memang sesuai ya dengan prinsip dari teori humanistik bahwa ada prinsip relevansi gitu ya, bahwa siswa itu akan serius belajar itu kan. Kalau yang prinsip yang pertama adalah pembelajaran itu datangnya, keinginannya harus dari siswanya ya. Kita tuh sebagai guru itu nggak bisa untuk memaksakan siswa untuk belajar gitu. Keinginan belajar itu harus datang dari siswa. Yang mana ini sebetulnya memang berhubungan dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi, Miftah ya. Nah itu memang berhubungan dengan konsep Merdeka Belajar. Nah yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip relevansi ya. Jadi siswa itu akan belajar lebih optimal jika dia bisa melihat relevansi dari apa yang dipelajari dengan apa yang menjadi kebutuhannya atau apa yang menjadi minatnya gitu. Jadi dengan menunjukkan relevansi dari pembelajaran fisika ini ke apa yang diminati oleh siswa, maka itu siswanya juga bakal jadi lebih optimal. Jadi itu ya salah satu strateginya adalah guru harus bisa menunjukkan relevansi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswanya ya. Yang mana ini memang membutuhkan kemampuan guru yang baik gitu ya. Gitu Alisa ya. Jadi itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan gitu untuk memfasilitasi semua siswa gitu. Ya gitu Fahmi, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza dan Alisa yang sudah memberikan pertanyaan dan sekaligus meluruskan pendapat-pendapat yang tadi. Oke, ini mungkin karena ada satu lagi pertanyaan dari Hans yang belum terjawab. Apakah pemakalah bisa langsung menjawab? Ya, Fahmi. Sebelum itu, apa Miftah mau bertanya lagi atau menanggapi gitu dari pertanyaan sebelumnya? Hans dulu. Oke. Ya, tadi pertanyaannya itu bagaimana menyikapi anak yang dibully dan yang membuli gitu ya. Dan dalam teori ini juga tadi Hans menanyakan bahwa guru menciptakan rasa aman dan nyaman gitu. Ya, yang pertama itu bagaimana sih cara menghadapi pelaku dan juga anak yang dibully. Nah, jika kita tidak tahu nih
apa sih permasalahannya gitu, kenapa anak ini bisa dibully gitu. Kita harus mendengarkan cerita versi masing-masing dari mereka, dari dua-duanya gitu. Dan guru ini sebagai penengah. Dan kita sebagai guru juga menunjukkan rasa empati dan memberikan rasa nyaman kepada keduanya. Gitu. Terus jika yang dibully itu, biasanya kan yang dibully itu misal anak baru gitu ya, anak baru. Misal, kenapa nih misalnya mereka itu berantem? Berantemnya karena apa dulu gitu. Kalau kasusnya pada anak baru misal gitu, ada juga teori belajar, saya lupa namanya apa, pokoknya jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru itu memanggil siswa yang biasanya dibully, tapi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Itu memang ada teorinya. Jadi guru hari ini akan akan ada pelajaran fisika misal. Nah, guru itu memanggil anak yang dibully ini dan menjelaskan bahwa saya hari ini akan mengajar ini gitu. Saya akan ngasih soal ini, nanti kamu jawab ini ya gitu. Nah, sesudah itu, tapi itu tanpa sepengetahuan dari teman-temannya ini, termasuk anak yang membuli, yang biasa membuli. Terus sudah tuh masuk ke pembelajaran di kelas. Nah, setelah guru menerangkan dan guru memberi soal yang tadi dikasih tahu kepada anak yang dibully ini, nah anak yang dibully ini maju dan bisa menjawab soal tersebut. Nah, guru memberikan reward atau apresiasi kepada si murid yang bisa menjawab ini, yaitu anak yang dibully. Nah, dari situ di kelas kita bisa dalam suasana kelas itu anak-anak yang di kelas ini, oh iya gitu, dia tuh orang yang kita bully ini bisa loh jawab itu gitu. Terus jadi kayak mengasih kesan tersendiri, oh iya dia tuh bisa ya, bisa gitu, keren banget bisa gitu. Nah itu ada teorinya, tapi saya lupa namanya apa, itu ada memang seperti itu. Dan mungkin kalau yang membulinya ini kayak berantem gitu, tadi sudah dijawab sendiri oleh Hans, misalnya bisa dialihkan kepada hobinya, misal di sekolah itu ada pencak silat atau karate, dan juga kita meningkatkan kesadaran gitu akan capaian prestasi. Kamu nih misalnya hobi berantem, coba ikut pencak silat atau karate gitu. Gimana caranya dia meningkatkan potensi tersebut di ekstrakurikuler dan mencapai prestasi. Dan juga guru membimbing gitu. Dan pastinya guru memberikan rasa aman dan nyaman tadi dan memberikan empati. Dan jangan langsung menyalahkan, kamu nggak boleh kayak gini. Apalagi langsung memanggil orang tuanya. Itu mungkin ada sebagian, bukan sebagian sih, kebanyakan dari siswa itu memang takut ya kalau misalnya sudah melibatkan orang tua di sekolah, apalagi orang tuanya itu sampai dipanggil gitu kan. Walaupun sebenarnya dia kayak pemberani, kalau di sekolah tuh kayak sok jagoan gitu, tapi tetap aja kalau misalnya dia kalau dipanggil orang tuanya itu dia takut gitu. Jadi Risma, maksud pertanyaannya dari Hans itu tadi, kalau ada contohnya kan guru itu kan harus menyediakan rasa aman gitu ya. Kemudian apabila ada misalkan ada kasus pembulian itu yang lebih kita urusi gitu ya dalam tanda kutip, itu adalah yang ngebulinya atau yang dibulinya gitu. Gitu bukan Hans pertanyaannya, Hans? Hansnya mana nih? Hadir Pak. Ya Pak, kurang lebih gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, terus jawaban dari Risma itu, Hans, tergantung ya Risma ya tadi ya, tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya apakah memang kasusnya si pembulinya itu memang punya sifat yang bermasalah gitu ya, memang dia ada kecenderungan untuk membuli, atau
kebalikannya bisa jadi kasus yang pertama tadi kata Risma, memang apa yang dibulinya itu memang dalam tanda kutip bullyable gitu ya, maksudnya dia ada sesuatu yang memancing gitu orang-orang pembuli itu untuk membuli. Jadi setiap kasus itu penanganannya mungkin berbeda gitu ya, maksud Risma gitu bukan? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Gitu Hans. Hansnya mana nih? Benar, Pak. Tadi mau menanggapi tapi saya lupa. Ya, nggak apa-apa, faktor usia. Ya Allah. Oke, mungkin Tuh Miftah tuh udah angkat tangan tuh. Belum Oke. belum diturunin tangannya, keteknya bau Miftah. Oke, terima kasih kepada Pak Reza yang telah meluruskan dari pendapat-pendapat tadi. Oke, baik, langsung saja masuk ke Bang Miftah ya, mungkin kalau ada pertanyaan atau penambahan bisa langsung disampaikan. Ya, makasih Pak. Ini pengen Anda balikin lagi ke tentang merdeka belajar tadi ya. Tapi sebelum itu, tentang teorinya yang disampaikan sama Jaya tadi, itu kalau menurut Ane, ada pro kontranya juga, tapi Ane juga lumayan setuju. Bukan dengan metodenya yang kayak tadi, tapi inti dari teori itu untuk menunjukkan kesan si siswa yang dibully tadi kepada siswa yang membuli, itu bahwa siswa yang dibully tadi itu bisa melakukan sesuatu karena emang rata-rata orang yang dibully itu rata-rata mukanya ngenes, dilihatnya dari muka, dari muka dan pledre nggak bisa apa-apa. Dan untuk menyingkirkan kesan yang kayak gitu, guru ini bikin satu kesempatan buat si siswa itu untuk menunjukkan bahwa dia itu mampu untuk melakukan sesuatu. Nggak mesti pakai settingan pun nggak apa-apa. Ya intinya tujuannya itu. Kita metodenya terserah, intinya tujuannya bagus. Terus lanjut ke tentang merdeka belajar yang tadi. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang pernah dengar tentang sekolah yang namanya sekolah alam. Salam namanya singkatannya. Ada di Jogja. Itu sekolah bebas, benar-benar menerapkan merdeka belajar di mana anaknya itu bebas untuk belajar apa aja, nggak punya kurikulum. Dan tingkatannya itu mereka udah ada dari buat anak-anak sampai ke SMA ada. Jadi dia di sana tuh belajar apa aja bebas, dia mau belajar apa aja. Dan event-event yang diadain di sekolah itu pun bagus-bagus tentang bener-bener menunjukkan kesan realita kehidupan gitu. Mirip sama teori dari pragmatismenya John Dewey. Sama ya gabungan John Dewey dari pragmatisme, humanistik sama yang sebelumnya kognitivistik. Saya pengen minta tanggapan kalian tentang hal tersebut. Itu seperti apa? Jadi anak-anak tuh dibebaskan belajar apa aja gitu. Dan ketika anak itu pengen belajar satu hal itu ditekunin hal itu terus, dan nanti mereka itu ngundang satu gurunya ini khusus untuk mempelajari, khusus untuk ngajarin anak-anak hal itu aja. Kayak misalkan ada satu anak, contohnya dia tertarik banget sama kopi. Dia pengen tahu semua hal tentang kopi, itu diajarin dari SMP. Dia belajar terus tentang kopi, sampai ketika lulus, dia ini bisa jadi barista dan bahkan punya bar sendiri tanpa harus kuliah. Itu melampaui anak-anak yang nyambi kerja kuliah, dia udah punya bar dia lulus SMP. Gimana? Menurut kalian tuh gimana? Kalau misalkan barnya halal ya, Miftah. Asal barnya halal. Ya barnya halal, bar kopi. Kalau menurut kalian gimana kalau diterapin di Indonesia seperti itu? Maksudnya ketika sekolah itu diperbanyak dan diterapkan di Indonesia, menurut kalian itu seperti apa? Terima kasih Bang Miftah. Bagaimana? Kalian aja sama Hans tuh, itu Fahmi. Oke, bagaimana Hans? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau menambahkan? Ini sebenarnya mau lanjutin yang tadi tentang kalau misalkan kita ambil kalau misalkan jangan bully deh, tapi pengambilan hak-hak gitu, kayak misalkan hak kebebasan gitu dah. Kayak misalkan si A ini dia diambil haknya sama si murid B, dia itu harus ikut ke si B itu untuk belajar ini. Nah itu kayak gimana kalau kayak gitu?
Oke. Bagaimana pemakalah? Apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Maaf Hans, mungkin bisa lebih spesifikasikan lagi haknya itu maksudnya apa gitu? Hak apa? Eh, mungkin bisa koreksi. Kan kalau dalam teori humanistik ini kan si murid ini bebas mengembangkan bakatnya sama kemampuannya ya. Tapi kalau misalkan si murid ini hak dia untuk mengembangkan bakatnya ini diambil sama murid lain, kayak misalkan nih ada murid A, dia itu pengen misalnya dia pengen seni, tapi karena dia itu apa ya bahasanya mungkin dibully sama murid B, dia itu harus ikut olahraga karena menurut dia itu ya diancam segala macam, jadi dia itu harus ikut olahraga. Kalau kayak gitu bagaimana mungkin? Oke, apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Oke, ini mungkin ada satu orang penanya lagi dari Hulwah. Mungkin bisa langsung di open mic aja. Jadi mau nanya, kan tadi tujuan teori ini tuh memanusiakan manusia ya. Tadi udah dijelasin kalau memanusiakan manusia itu makan sendiri. Sebenarnya di sini mau ngecek analisis sendiri juga waktu pas ngeresum itu memanusiakan manusia itu yang memanusiakan itu siapa dan yang dimanusiakan itu siapa? Apakah yang memanusiakan itu kayak pendamping, yang dimanusiakan itu murid? Terus dengan cara memanusiakannya itu dengan cara yang kayak gimana? Nah, terus memanusiakan manusianya itu yang caranya kayak gimana? Apakah kayak difasilitasi, didengar, dipahami, kayak gitu-gitu. Mau ngecek pemahaman aja sih. Bener apa enggak sih kalau misalkan cara memanusiakannya itu dengan cara didengar, terus dipahami, terus kayak diempatiin, merasa kalau kita tuh diempatiin gitu. Nangkep nggak pertanyaannya, Ul? Oke, bagaimana kepada pemakalah? Apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, mungkin sembari menunggu, adakah yang ingin menanggapi dari pertanyaannya Bang Miftah tadi ya? Dari teman-teman sekalian ataupun dari pemakalah bisa langsung open mic ya. Tapi mungkin jawabannya agak singkat-singkat ya. Bentar lagi soalnya ini waktunya. Risma sama siapa ini? Baik ya? Ya, baik Pak. Saya izin menjawab pertanyaan Hans kembali, yaitu pengambilan hak-hak antar siswa. Maksudnya itu, misal mereka ini mempunyai bakat yang sama, begitu Hans. Bakat yang sama, tapi terjadi persaingan antar siswa itu. Begitu bukan, Hans? Maksudnya gimana ya? Misal ada murid A, dia bakatnya di seni, tapi karena paksaan murid B, dia jadi ikut ke olahraga karena diancam segala macam. Oh ya, baik. Si murid A ini suka seni, tapi dipaksa sama murid B untuk ikut olahraga gitu. Nah, peran guru di sini juga sebagai penengah atau juga yang mengontrol siswa tersebut. Dia tuh lebih ke apa sih? Misalnya ada perlombaan kaligrafi dan juga ada lomba olahraga. Nah, kan nanti kalau misalnya mau lomba itu bakal diadakan seleksi gitu ya. Nah, nggak bisa dong misalnya si siswa B memaksa si A untuk ikut olahraga. Itu nggak bisa karena guru sendiri yang langsung memantaunya dan juga menguji kemampuan dari setiap masing-masing siswa. Gitu. Gimana? Bagaimana, Saudara Hans? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Jai. Oke. Mungkin langsung saja, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ataupun dari pemakalah bisa langsung dijawab pertanyaan yang belum terjawab. Oke, mau izin jawab buat pertanyaannya Hulwah tadi.
itu maksud dari konsep memanusiakan manusianya itu seperti apa dan bagaimana caranya. Memanusiakan manusia itu berarti kita sebagai pendidik memanusiakan si peserta didik ini. Jadi kita ini menganggap semua peserta didik ini mempunyai nilai-nilai yang sama gitu, nilai-nilai yang kita tuh enggak nonjol satu gitu tuh. Jadi satu itu yang kita perhatiin tuh enggak. Jadi kita tuh bener-bener merhatiinnya tuh secara menyeluruh gitu, semuanya yang ada di kelas tersebut. Coba dihubungkan juga sama teorinya itu yang tadi teori kebutuhan itu. Baik. Ya, coba apa sih bedanya manusia sama hewan? Coba, apa bedanya manusia sama hewan? Manusia butuh makan nggak? Butuh kan ya? Kalau hewan butuh makan nggak? Butuh. Manusia butuh rasa aman? Butuh juga. Kalau hewan butuh rasa aman? Butuh juga. Kalau manusia butuh kasih sayang, hewan juga butuh kasih sayang. Tapi kalau hewan ada kebutuhan berprestasi dan aktualisasi diri nggak? Ada nggak kebutuhan? Kebutuhan ya kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Kalau hewan ada nggak? Tidak, Pak. Internetnya nggak stabil ya? Saya putus. Saya keluar ya. Putus-putus ya, nggak apa-apa. Kalau putus move on. Nah, kalau hewan ada nggak kebutuhan untuk aktualisasi diri dan berprestasi? Ada nggak? Tidak, Pak. Nah, itu. Jadi memanusiakan manusia itu berarti menuju apa? Self-actualization. Nah, itu ya. Itu jadi yang dimaksud dengan memanusiakan manusia. Jadi kan, sekalian aja ya saya tambahin karena waktunya juga udah mepet-mepet. Jadi kan sebenarnya kalau teori belajar humanistik ini agak beda sama teori-teori yang lain. Kalau teori-teori yang kemarin behavioristik, kognitif, konstruktivis itu putus-putus lagi nih. Putus-putus lagi nggak? Itu kalau teori humanistik ini nggak ada langkah-langkah yang pasti gitu, nggak ada. Belajar itu apa nggak ada sebetulnya. Nah, cuman satu patokannya yang penting dia bisa memanusiakan manusia itu aja kan ya. Jadi dari semua tokoh-tokoh tadi juga kesimpulan benang merahnya cuma satu, yaitu memanusiakan manusia. Nah, teori belajar humanistik ini juga dia bersifat eklektik ya. Eklektik itu apa? Jadi dia bisa menggunakan teori-teori belajar yang lain. Jadi boleh tuh teori konstruktivis dipakai, boleh. Teori belajar bermakna, Ausable, belajar bermakna berarti dia kognitif, juga boleh dipakai. Teori belajar behavioristik juga boleh dipakai. Yang penting dia memanusiakan manusia gitu. Nah, memanusiakan manusia itu apa ya? Itu tadi aktualisasi diri, kemudian pemahaman diri, dan juga refleksi diri gitu ya. Itu yang dimaksud dengan teori belajar humanistik. Tujuannya itu adalah memanusiakan manusia ya. Karena itu tadi kalau bedanya manusia dengan hewan ya, bedanya manusia dengan makhluk lain itu tadi manusia itu ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Manusia itu ada kebutuhan misalkan mengejar passion. Kalau kamu tanya kucing atau ayam, kamu tanya passionnya apa, dia nggak akan peduli juga dengan passion apa. Yang penting dia bisa makan, yang penting dia bisa berkembang biak dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara manusia dengan hewan gitu ya. Kalau ibaratnya mengutip Hamka gitu ya, kalau bekerja cuma bekerja, monyet juga kerja gitu ya. Artinya bekerjanya monyet dengan bekerjanya manusia itu harus beda ya. Bekerjanya manusia itu ada proses tadi, ada proses butuh berprestasi dan butuh untuk mengaktualisasikan diri. Gitu. Ini Alisa tuh. Manusia punya kekurangan dan kelebihan, tapi bagaimana cara memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan akan membuat seimbang. Ya, itu tambahan dari Alisa ya. Jadi kelebihannya dimaksimalkan, kekurangannya diminimalisir. Oh, udah betul tuh minimalisirnya Alisa. Ya gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Tadi siapa yang tanya? Saya, Pak. Ulua, Pak. Ya. Ya, gitu ya, Ulwah ya.
Iya, Pak. Makasih, Pak. Pertanyaan, ya, sama-sama. Pertanyaan siapa tadi yang belum? Miftah ya? Ya, silakan. Satu lagi berarti ya? Ya, Pak. Iya. Kalau Miftah sih bukan pertanyaannya, dia lebih ke nanya pendapat ya. Iya, betul. Pendapat Risma sama Baik aja gimana kalau pembelajarannya seperti sekolah alam gitu. Ya, izin menanggapi sedikit, langsung saja. Ya, sekolah alam ini memang menerapkan teori humanistik yang mana guru itu sebagai fasilitator dan juga peserta didik itu sebagai disebutnya kreator kalau di sekolah alam ini. Dan juga di sekolah alam ini membangun suasana informal tanpa mengurangi respek terhadap guru tersebut gitu. Dan bagaimana jika sekolah alam ini diperbanyak dan diterapkan di Indonesia? Tentu saja kalau bagi saya pribadi saya setuju karena yang dicapai tujuan dari sekolah alam ini lebih banyak langsung praktek daripada teori. Jadi bisa menghasilkan murid atau siswa-siswa yang fokus pada bidangnya dan juga ahli di bidangnya tersebut. Sesuai yang dipelajari di sekolah alam gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Risma. Mungkin kita cukup sudahi saja ya untuk sesi tanya jawab karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8:57, tinggal sekitar 12 menit lagi. Mungkin kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penambahan atau tanggapan dari Pak Reza. Kepada Pak Reza, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ya, untuk pertemuan kali ini saya cukup senang gitu. Pembahasannya dari pematerinya cukup baik gitu ya, cukup baik. Artinya cukup menyeluruh. Terus terang aja kalau nilai presentasi dari 4 yang sudah tampil, yang hari ini yang paling gede nilainya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu yang hari ini yang paling bagus nilainya. Cuman tadi kekurangannya mungkin pas ada penjelasan dari masing-masing tokoh itu cuma namanya doang gitu yang ditampilkan di PowerPoint, ya harusnya ada sedikit penjelasan atau apa gitu, atau ada ilustrasi kayak atau apa gitu. Harusnya seperti itu ya. Kemudian kalau sisanya udah bagus gitu. Kemudian juga ya itu saya ingin menambahkan bahwa teori humanistik ini dia lebih dekat daripada teori belajar, sebetulnya dia ini lebih ke filsafat ya, lebih ke filsafat pembelajaran. Kenapa? Karena nggak ada langkah-langkah pasti gitu, nggak ada definisi pasti, nggak ada langkah-langkah pasti. Dia bersifat eklektik juga, artinya dia bisa menggunakan teori apa aja, yang penting tujuannya adalah memanusiakan manusia. Nah, jadi kalau dibilang kekurangannya yang paling besar apa? Kekurangan paling besar itu adalah nggak ada deskripsi yang jelas bagaimana kita mengaplikasikan bagaimana teori belajar humanistik ini di kelas gitu, nggak ada deskripsi yang jelasnya, nggak ada. Nah, itu kelemahannya ya. Jadi tapi kalau dari kelemahan itu juga menjadi kelebihan ya. Jadi dia seperti dua mata koin, dua mata koin ya. Jadi dia di satu sisi sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang operasional ya, yang praktis dan operasional. Dan tapi di sisi lain dia juga memberi sumbangan yang sangat besar gitu ya. Jadi ide-ide atau konsep-konsep atau taksonomi ya, termasuk juga taksonomi Bloom itu juga termasuk ya. Ada juga tahapan belajar KOP, ada juga kelompok-kelompok belajar dari Peter Honey dan Alan Mumford ya. Ada kelompok aktivis, ada kelompok reflektor, teoris, pragmatis. Ada juga tipe-tipe belajar ya, ada tipe belajar teknis, ada tipe belajar praktis, ada tipe belajar emansipatoris gitu ya. Nah, itu membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Jadi di satu sisi dia nggak ada langkah-langkah pastinya, tapi di sisi lain memberi kita tujuan yang lebih jelas gitu. Tujuannya kita jelas, yaitu untuk yang tadi memanusiakan manusia gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya ini datang secara bersamaan gitu kalau teori belajar humanistik ini. Ya mungkin begitu saja. Diskusinya juga tadi cukup bagus ya. Yang bertanya banyak, yang menjawab juga, yang punya pendapat juga banyak. Ini yang hari ini sih menurut saya cukup bagus.
Menurut saya ini bagus dan saya inginnya dan moderatornya juga bagus ya. Jadi tadi Fahmi menyimpulkan gitu. Ada yang nanya dia disimpulkan pertanyaannya apa, ada yang menjawab dia disimpulkan jawabannya apa ya. Ya seperti itu saya pikir bagus. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa terus ditingkatkan lagi. Itu ya. Oh iya, saya stop dulu recordingnya.